Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Diana. Bu Tuti apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik kok Bu. Hmm, ada apa Bu? Saya perhatikan dari kemarin, sepertinya Ibu agak murung. Kenapa? Nampak ya Bu? Iya. Begini Bu Diana, sebetulnya saya masih punya sedikit masalah sih Bu. Oh, begitu. Bu Tuti, saya mau ajak Ibu ngobrol. Ibu enggak apa-apa kalau saya ajak ngobrol. Nggak apa-apa kok Bu, malah senang. Karena sepertinya saya perlu teman curhat nih Bu. Terima kasih loh Bu Diana sudah mau jadi teman curhat saya. Iya, Bu Tuti, sama-sama. Saya senang sekali, Bu, kalau Ibu mau berbagi cerita dengan saya. Nah, jadi nih, apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita kali ini? Begini Bu, saya hanya ingin ada solusi sih akan masalah yang saya hadapi. Jadi hati saya bisa tenang nantinya. Terus, ada lagi? Jujur ya Bu, saya dari kemarin kepikiran terus dengan masalah ini. Di hati saya ini seperti masih ada yang mengganjal. Begitu. Nah, coba Ibu ceritakan kepada saya apa yang Ibu rasakan sekarang. Baik, begini Bu Diana. Kemarin saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Kata kepala sekolah, beliau menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas keberatan dengan cara saya mengajar Bu Diana. Nah, itu yang membuat hati saya menjadi tidak nyaman. Bisa Ibu ceritakan apa yang membuat pengawas sekolah keberatan? Jadi begini Bu, kemarin saat saya mengajar, datanglah pengawas ke kelas saya. Beliau rupanya sedang melakukan supervisi. Nah, pada saat pengawas di kelas, saya itu mengajar tanpa membawa buku teks. Pada saat itu, saya mengajar anak menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah, Bu. Pengawas menegur saya karena beliau merasa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Pada saat pengawas melakukan supervisi, apa yang Ibu lakukan? Saat itu, saya sedang mengajarkan materi tentang sifat-sifat benda. Saya menggunakan benda-benda yang mudah dijumpai anak. Maka dari itu, saya tidak menggunakan buku teks, Bu Diana. Lalu apa lagi? Pada waktu itu, walaupun saya mengajar tanpa buku teks, Bu, saya tetap mengacu kok pada kurikulum. Dan hal ini sudah saya sampaikan kepada pengawas. Jadi, Ibu ada menyampaikan pendapat Ibu kepada pengawas. Ada, Bu, saya sampaikan. Saya mengatakan kalau saya lebih sering mengajar menggunakan sumber-sumber lain. Ya, seperti tadi, menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan. Karena menurut saya dengan menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar kita, anak-anak jadi lebih mudah memahami materi, Bu. Oh, jadi Ibu lebih sering menggunakan sumber belajar lainnya ya, Bu, pada saat di kelas, seperti menggunakan sumber belajar yang ada di sekitar anak. Iya, betul sekali, Bu. Anak-anak di kelas saya itu lebih mudah memahami pelajaran jika menggunakan sumber belajar lainnya, seperti sumber belajar yang ada di lingkungan mereka.
daripada menggunakan sumber belajar dari buku teks. Lalu, bagaimana reaksi dari pengawas, Bu? Nah, ini sepertinya beliau merasa tersinggung, Bu, dengan apa yang saya sampaikan. Dan pengawas melaporkannya ke kepala sekolah. Jadi kalau bisa saya simpulkan, masalah Ibu ini terjadi karena pada saat Ibu mengajar di kelas dan sedang disupervisi oleh pengawas, Ibu tidak menggunakan buku teks. Ibu menggunakan sumber belajar lainnya, seperti menggunakan bahan yang ada di sekitar anak, dan walaupun Ibu tidak menggunakan buku teks, sumber belajar itu tetap mengacu pada kurikulum. Dan hal ini sudah Ibu sampaikan kepada pengawas. Nah, karena Ibu tidak menggunakan buku teks tadi, Ibu ditegur oleh pengawas dan pengawas melaporkan hal ini kepada kepala sekolah. Lalu kepala sekolah menegur Ibu. Begitu, Bu. Iya, betul begitu, Bu Diana. Oh, begitu. Nah, kalau melihat dari masalah Ibu ini, untuk menghindari hal ini terulang kembali nih, Bu, kira-kira apa usaha yang mungkin bisa Ibu lakukan? Ya, yang kira-kira tidak memperoleh masalah dalam proses belajar dan pastinya tidak menimbulkan masalah juga ketika pengawas melakukan supervisi. Sepertinya saya ada rencana nanti pada saat pembelajaran, saya akan membawa buku teks, Bu, untuk sumber belajar anak. Ada rencana yang lain yang bisa Ibu lakukan? Ada, Bu. Rencananya saya akan tetap memakai sumber belajar dari lingkungan anak, karena mengingat anak-anak di kelas saya lebih mudah memahami materi pembelajaran ketika menggunakan sumber belajar yang ada di lingkungan. Nah, buku teks ini akan saya gunakan sebagai penunjang sumber belajar nantinya. Wah, menarik sekali apa yang sudah Ibu rencanakan ini. Nah, saya sangat tertarik tuh ketika Ibu mengatakan akan memadukan sumber belajar yang ada di buku teks dengan sumber belajar yang ada di lingkungan anak. Nah, yuk coba kita sekarang bandingkan. Ketika Ibu mengajar menggunakan sumber belajar yang ada di lingkungan anak, dengan ketika Ibu mengajar dengan menggunakan sumber belajar yang dipadukan antara buku teks dan bahan ajar yang ada di lingkungan anak. Nih, kira-kira mana sih yang lebih menarik? Hmm. Wah, ternyata lebih menarik kalau saya memadukan antara sumber belajar yang ada di lingkungan anak dengan sumber belajar yang ada di buku teks, Bu Diana. Hmm, Coba deh Ibu ceritakan rencana ke depan yang akan menjadi prioritas Ibu. Hmm, Oke, Bu Diana. Rencananya, pertama, saya akan datang ke kepala sekolah dan meminta maaf atas kejadian ini. Kemudian, saya juga akan meminta maaf ke pengawas jika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan beliau. Itu langkah awal yang baik, Bu. Kira-kira ada hal lain yang akan segera Ibu lakukan? Ada, Bu. Yang kedua, saya ingin pada saat pembelajaran di kelas nanti, saya menggunakan berbagai sumber belajar, Bu. Saya gunakan sumber belajar dari lingkungan sekitar dan akan saya padukan dengan sumber belajar yang ada di buku teks. Jadi, buku teks akan selalu saya siapkan di kelas supaya pembelajaran di kelas lebih mantap karena belajarnya dari berbagai sumber. Wah, bagus-bagus, Bu. Saya suka dengan apa yang sudah Ibu capai pada diskusi kali ini. Lalu kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Hari ini saya akan bertemu kepada kepala sekolah untuk meminta maaf dan akan memulai menggunakan sumber belajar yang beragam, Bu. Kira-kira nih, Bu, siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen Ibu ini? Saya akan berkonsultasi dengan Bu Anissa, Bu. Waktu itu saya pernah melihat Bu Anissa mengajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Salah satunya menggunakan buku teks juga.
Nah, Enggak. nah ini ide yang keren sekali loh, Bu. Ibu pasti bisa melakukannya. Amin. Insya Allah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sudah. Iya, iya Bu Tuti, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisatul Aliyah sebagai pengamat dari kasus 3 dengan coach Ibu Mardiana Sari, maaf, dan coachingnya adalah Ibu Tuti Rianti. Adapun kasus 3 adalah sebagai berikut. Ibu Tuti bercerita jika baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika Ibu Tuti mengajar tanpa buku teks. Ibu Tuti mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, Ibu Tuti menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Adapun tanggapan untuk kasus 3 ini adalah bahwa selama coaching sudah memenuhi tahapan tirta, yakni ada tujuan, ada identitas, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Adapun tujuan dari coaching di sini, coach ada menyampaikan tujuan dari proses coaching, yakni di kalimat, jadi apa nih yang bisa saya bantu? Dan apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita ini. Kemudian untuk identifikasi proses coachingnya bisa dilihat dari kalimat, nah coba Ibu ceritakan kepada saya apa yang Ibu rasakan sekarang. Kemudian ada juga di kalimat, bisa Ibu ceritakan apa yang membuat pengawas sekolah keberatan. Kemudian coach juga ada mengatakan lalu apa lagi? Sedangkan untuk rencana aksi, bagian huruf R, rencana aksi, coach ada memberi pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Adapun kalimatnya seperti ini. Coba Ibu ceritakan rencana ke depan yang akan menjadi prioritas Ibu. Itu langkah awal yang baik, Bu. Kira-kira ada hal lain lagi yang akan segera Ibu lakukan? Adapun tahapan tanggung jawab, di sini coach ada memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Seperti pada kalimat, lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Coach juga ada mengatakan, wah bagus, saya suka dengan apa yang sudah Ibu capai pada diskusi kita ini. Jadi kesimpulannya, untuk proses coaching di kasus 3 dengan coach Ibu Mardiana Sari dan coach Ibu Tuti Rianti ini sudah sesuai atau sudah melakukan tahapan-tahapan seperti yang ada di tirta, yakni adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terima kasih. Demikian pengamatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.